Chelsea lagi-lagi menelan kekalahan pada lanjutan Premier League Game Week ke-26. Kekalahan ini menjadi kekalahan ke-7 dari 9 laga Premier League terakhir mereka. Dan juga kekalahan ini menjadi kekalahan ke-8 dari 10 pertandingan di seluruh kompetisi. Apa yang terjadi pada pertandingan Aston Villa versus Chelsea? Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya tidak layak kalah dalam pertandingan ini. Benarkah demikian? Simak episode terbaru Corner Blues Indonesia, kupas tuntas pertandingan Aston Villa versus Chelsea sebagai berikut. Apa yang dikatakan oleh Enzo Maresca mengenai timnya tidak layak kalah adalah benar adanya. Enzo Maresca telah melakukan perubahan taktik yang luar biasa dan jika saja bisa dieksekusi secara efektif, tentu hasilnya akan berbeda. Di pertandingan kali ini, Maresca menggunakan formasi 3-2-4-1. Inovasi yang dilakukan oleh sang manajer berusia 45 tahun ini adalah dengan menempatkan Pedro Neto sebagai striker, Nkunku di winger kiri, Chris James yang seperti kami prediksi sebelumnya akan menjadi midfielder, lalu yang terakhir Malo Gusto sebagai winger kanan. Perubahan-perubahan ini terbukti sangat brilian dan bahkan Chelsea bisa unggul di menit ke-9 berkat gol dari Enzo Fernandez. Memilih memainkan Pedro Neto daripada Nkunku sebagai seorang false nine adalah langkah yang brilian. Pedro Neto dengan pressing-pressingnya membuat pemain bertahan dari Aston Villa sangat kesulitan. Pujian juga harus diberikan kepada Enzo Fernandez yang dengan menggunakan taktik ini, ia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik yang ia punya. Penampilannya semalam mengingatkan kita kepada pertandingan-pertandingan Chelsea di awal musim yang lalu. Setelah kedua tim tak mampu menambah gol, baik Villa dan Chelsea harus berpuas diri dengan skor 1-0 di babak yang pertama. Di babak kedua, disinilah petaka mulai terjadi. Serangan-serangan dari anak asuh Unai Emery dilancarkan secara terus-menerus dan sangat membahayakan lini pertahanan Chelsea. Marcus Rashford yang baru masuk di babak kedua berhasil membantu Aston Villa untuk menyamakan skor. Berkat assist darinya, Villa menyamakan skor melalui Marco Asensio pada menit ke-57. Wasit Michael Oliver sempat menganulir gol ini akibat offside. Akan tetapi, VAR mengesahkan gol tersebut karena Rashford secara jelas tidak dalam posisi offside dan Malo Gusto tak mampu mengclearance bola dengan benar. 1-1 skor saat ini, Aston Villa akhirnya berhasil menyamakan kedudukan. Tak puas dengan skor 1 sama, Aston Villa tetap menyerang lalu melakukan perubahan-perubahan taktik dan pergantian pemain hingga akhirnya menjelang menit-menit akhir pertandingan, Aston Villa berhasil mencetak gol keduanya. Lagi-lagi, Marco Asensio mampu menyelesaikan peluangnya dengan sangat baik. Untuk kali kedua di pertandingan ini, pemain Chelsea melakukan blunder yang sangat fatal lagi. Setelah gol pertama karena blunder dari Malo Gusto, kini giliran Philip Jorgensen yang tidak mampu melakukan tugasnya dengan benar. Sebenarnya, tidak fair jika kita hanya menyalahkan pemain dan pelatih untuk hasil pertandingan ini. Jika kita melihat bench dari Aston Villa, bench mereka mempunyai kualitas di atas pemain-pemain Chelsea. Sedangkan jika kita melihat bench Chelsea di pertandingan tadi malam, dipenuhi oleh pemain-pemain muda dari akademi mereka. Faktanya adalah pemain-pemain yang Aston Villa datangkan di bursa transfer Januari kemarin sangat berperan besar pada kemenangan mereka kali ini. Marcus Rashford, Marco Asensio, Daniel Malen, dan Andres Garcia berperan besar pada kemenangan Aston Villa melawan Chelsea. Berbanding terbalik dengan Chelsea yang justru melemahkan skuadnya pada bursa transfer Januari kemarin dengan melepas pemain-pemain fungsional seperti Renato Veiga, Cesare Casadei, dan Joao Felix. Belum lagi permasalahan di bagian penjaga gawang yang tak kunjung usai sejak awal musim ini dimulai. Kita terlalu sibuk memperdebatkan tentang siapa yang layak untuk menjadi kiper utama di antara Jorgensen dan juga Sanchez.
Faktanya adalah kedua kiper ini tak layak menjadi kiper utama Chelsea. Dan jika kita melihat penampilan Kepa Arrizabalaga di Bournemouth, lalu Đorđe Petrovic bersama Strasbourg, ada rasa iri melihat kualitas yang mereka tunjukkan di musim ini. Mereka berdualah yang seharusnya memperebutkan status kiper utama Chelsea saat ini. Tak henti-hentinya kami menyalahkan sporting director maupun ownership Chelsea di era baru ini. Akibat dari keputusan-keputusan yang mereka buat berujung kepada permasalahan-permasalahan Chelsea saat ini. Dengan kekalahan melawan Aston Villa, peluang Chelsea untuk menempati urutan 4 besar Premier League tak sepenuhnya sirna. Benar memang, Chelsea saat ini menempati urutan ke-6 dan hanya berjarak 4 poin dari peringkat ketiga dan 1 poin dari peringkat keempat. Tentu peluang Chelsea masih terbuka lebar, apalagi setelah jeda internasional di bulan Maret selesai, pemain-pemain yang saat ini mengalami cedera diperkirakan sudah bisa kembali merumput lagi dan tentu ini akan menjadi booster untuk permainan Chelsea. Berikut adalah episode terbaru dari channel Coral Blues Indonesia yang berjudul Kupas Tuntas Pertandingan Aston Villa versus Chelsea. Semoga Chelsea mampu kembali masuk ke jalur kemenangan dan di akhir musim bisa finish di posisi 4 besar. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai tanda bahwa kalian mendukung channel ini. Jangan lelah juga untuk selalu mensupport Chelsea dan tonton semua episode dari channel kami. Yang terakhir adalah Keep the Blue Flag Flying High.